Pemirsa, istri Uya Kuya, Astrid Kuya, menyampaikan curahan hatinya di depan ibu-ibu terkait peristiwa penjarahan rumahnya. Sambil menangis, Astrid Kuya mengaku difitnah dan rumah yang dijarah adalah hasil kerja keras sebelum jadi wakil rakyat. Kita simak videonya. Dan apa yang mereka dapatkan. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta buka suara terkait tanggul beton sepanjang 2-3 km di perairan wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Hal itu buntut dari terganggunya aktivitas nelayan untuk mencari ikan. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Namun, kini keberadaannya justru menghambat para nelayan yang harus menempuh waktu lebih lama dan memutar lebih jauh untuk ke tengah laut. Cuman sekarang ya agak terganggu sedikit lah. Kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Oh, jadi, beloknya tuh jauh lagi gitu. Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta, Ciko Trikaneskoro, buka suara terkait pagar beton. Tanggul beton itu bukan bagian dari proyek Tanggul Raksasa National Integrated Coastal Development atau NCICD yang berfungsi penahan banjir rob yang menjadi proyek bersama pemerintah pusat. Para nelayan berharap peran pemerintah agar tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada Henry Aprila di Cilincing, Jakarta Utara. Henry, bagaimana situasi di sana dan seperti apa dampak keberadaan tanggul beton ini bagi warga pesisir? Untuk saat ini sejumlah aktivitas dari nelayan masih berjalan dengan normal, namun yang berbeda dan juga kami tadi sempat bertanya, David, memang sejumlah aktivitas dari nelayan sendiri ini sempat terhambat maupun terganggu karena adanya tanggul beton yang terpasang lebar ataupun terpampang jelas di belakang kami saat ini, yang memang informasi kami dapatkan bahwa ini panjangnya mencapai 2-3 km. Juru kamera kami, Seto Pratomo, akan menunjukkan bagaimana kondisi terkini, bahwa memang setiap nelayan ini perlu menempuh jarak yang cukup jauh, David, bahkan perlu mengeluarkan bahan bakar yang juga banyak untuk bisa menuju ke tengah laut untuk mencari ikan. Dan kemudian mereka juga menyampaikan bahwa tanggul beton ini yang ada di pesisir Cilincing, Jakarta Utara memang sudah ada sejak tahun 2019, yang kemudian mereka pun mengeluhkan dengan adanya tanggul yang dipasangkan ini, yang tentunya juga ini juga sudah dilakukan pemantauan oleh pihak dari KKP sendiri, yang kemudian juga bahwa menyatakan ini sudah bersurat ataupun sudah memiliki surat izin untuk bisa membangun, namun perlu ditelusuri lebih dalam berkaitan dengan pembangunan ini karena menghambat ataupun mengganggu sejumlah aktivitas dari para nelayan. Yang kemudian juga ini juga disampaikan oleh pihak dari pemerintah pusat Jakarta berkaitan dengan pembangunan ini juga ini tidak ada kaitannya dengan pembangunan besar dari pemerintah Provinsi Jakarta, yang kemudian juga ini juga ditanggapi dan pihak dari pemerintah Provinsi Jakarta pun tidak tutup telinga dan tidak tutup mata karena mendengar sejumlah keluhan dari nelayan yang juga memiliki penghasilan juga kurang ataupun penghasilan yang kurang dari adanya
tanggul beton yang terpasang ataupun terpampang jelas di kawasan pesisir Cilincing Jakarta Utara, yang tentunya juga mereka mengharapkan pemerintah dapat menindak tegas dengan adanya pembangunan yang selalu dilakukan di kawasan Cilincing Jakarta Utara. Sementara David, kembali ke Anda. Baik Henry, terima kasih untuk informasinya. Kami tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Wakil Ketua Komisi 7 dari fraksi Gerindra Rahayu Saraswati menyampaikan pengunduran diri melalui media sosial Instagram. Keponakan Prabowo itu juga menyampaikan permohonan maaf sekaligus terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh konstituen di daerah pemilihan Jakarta Utara, Jakarta Barat hingga Kepulauan Seribu. Rahayu Saraswati atau Sara mengungkap alasannya memutuskan mundur dari DPR. Ia menyebut keputusan ini terkait dengan pernyataannya dalam podcast pada Februari 2025 lalu yang dipotong dan diviralkan pada Agustus lalu. Bicara tentang hiking, diving di Myanmar. Kami apresiasi. Ya pemirsa, kemarin Presiden Prabowo bertemu Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Pertemuan Prabowo dan Dasko digelar tertutup di Istana Kepresidenan. Foto keduanya diunggah di akun Instagram Sekretaris Kabinet pada Rabu sore. Pertemuan ini disebut sebagai pertemuan pertama yang diungkap ke publik sejak akhir Agustus lalu. Dalam keterangan foto tersebut, Prabowo dan Dasko mendiskusikan perkembangan situasi nasional, termasuk melaporkan keputusan yang disepakati DPR RI untuk merespon tuntutan massa. Sebelumnya DPR mengumumkan sejumlah poin terkait tuntutan massa, diantaranya menghentikan tunjangan perumahan dan moratorium kunjungan luar negeri anggota DPR. Ya pemirsa, sejumlah nama muncul dalam bursa calon Menteri Pemuda dan Olahraga yang saat ini masih kosong. Nama tersebut mulai dari Raffi Ahmad hingga pebalap internasional Moreno Suprapto. Siapa pengganti Dito Aryo Tejo untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga masih menjadi misteri. Namun sejumlah nama muncul untuk mengisi kekosongan Menpora di Kabinet Merah Putih. Yang pertama ada Raffi Ahmad. Saat ini Raffi menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Selain itu, Raffi sebagai pemilik klub Rans Nusantara. Calon Menpora lain yakni berasal dari Partai Golkar, Putri Komarudin. Saat ini Putri merupakan anggota Komisi 11 DPR RI. Nama Wamenpora Taufik Hidayat juga masuk dalam bursa calon Menpora baru. Taufik Hidayat ini merupakan legenda bulu tangkis Indonesia. Selain Taufik, ada nama Moreno Suprapto. Pebalap internasional ini sekarang berada di Komisi 11 DPR RI. Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Menpora belum dilantik karena berada di luar kota dan akan mengikuti jadwal pelantikan berikutnya. Pada 8 September lalu, Presiden Prabowo telah melantik menteri baru. Namun Menpora dan Menko Polkam masih kosong. Untuk isi kekosongan, Presiden Prabowo menunjuk Safri Syamsuddin sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan ad interim.